Harapannya ini bisa diterapkan di Provinsi Bali sehingga permasalahan persampahan seperti yang disampaikan tadi Pak Kabid itu bisa diatasi, karena terus terang sampah ini menjadi permasalahan prioritas mendesak yang harus diselesaikan. Jadi harapannya dengan FGD ini dapat diterapkan di Provinsi Bali ke depannya. Dewasa ini, di banyak negara di seluruh Asia termasuk Asia Tenggara tidak terkecuali dengan Indonesia, sedang menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penumpukan sampah padat perkotaan. Atas dasar tersebut, Poltekkes Kemenkes Denpasar bersama PT Sirador Lestari Hijau menyelenggarakan fokus group discussion tentang pengolahan sampah menjadi energi yang disebut Life Cycle Carbon Neutral, pada Jumat 19 Desember 2025, di Auditorium Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dalam kesempatan ini, Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Ida Bagus Kadewiranegara mengapresiasi kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar. Menurutnya, penggunaan teknologi dan penyesuaian komposisi sampah yang ada di Bali menjadi sangat penting. Sebenarnya pengolahan sampah menjadi energi adalah level yang lebih tinggi lagi, dan kami berharap ini bisa terwujud di Bali. Tentu penggunaan teknologi dan penyesuaian dengan komposisi sampah yang ada di Bali itu menjadi sangat penting, dan kami ingin membangun suatu pengelolaan sampah yang baik dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan yang sesuai dengan karakteristik Bali. Harapannya dengan FGD ini adanya pertukaran pemikiran dan sharing-sharing sehingga bisa merekomendasikan bagaimana langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam pengolahan sampah di Bali. Sementara itu, Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar, Ida Bagus Made Mahendra memaparkan bahwa FGD tentang pengolahan sampah menjadi energi bisa menjadi salah satu upaya untuk menangani permasalahan sampah di Provinsi Bali. Ia juga berharap metode ini bisa diterapkan di Bali, mengingat sampah menjadi persoalan yang sangat mendesak dan harus segera diatasi. Jadi saat ini memang merupakan salah satu langkah untuk salah satu upaya mengatasi permasalahan sampah khususnya di Provinsi Bali. Jadi ada suatu teknologi yang mungkin saja kita memang belum memahami. Jadi di saat FGD ini kita menggali sebenarnya ini teknologi apa yang apakah ini bisa diterapkan di Provinsi Bali sehingga permasalahan sampah yang ada di Provinsi Bali bisa diatasi dengan metode lain dibandingkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Harapannya ini bisa diterapkan di Provinsi Bali sehingga permasalahan persampahan seperti yang disampaikan tadi Pak Kabid itu bisa diatasi, karena terus terang sampah ini menjadi permasalahan prioritas mendesak yang harus diselesaikan. Jadi harapannya dengan FGD ini dapat diterapkan di Provinsi Bali ke depannya. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, Iwayan Jana menyatakan, sampah merupakan masalah bersama, sehingga dengan pengolahan berbasis teknologi akan mampu mengurangi residu yang dibawa ke TPA. Selain itu, edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa memahami betul tentang cara pengelolaan sampah. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini, sesungguhnya ini merupakan salah satu teknologi yang akan bisa mengurangi residu yang akan disampaikan ke TPA. Bagi kami TPA itu masih penting, cuman mungkin kalau dengan teknologi yang kita lakukan, tentunya usia TPA itu kan lebih panjang lagi. Nah, berikutnya yang paling penting juga adalah dilakukan terkait dengan pengelolaan sampah yang berbasis sumber itu edukasi di masing-masing penimbul sampah itu juga perlu ditingkatkan lagi, walaupun mungkin selama ini juga sudah intens tetapi lebih ditingkatkan lagi sehingga masyarakat sebagai penimbul sampah itu akan paham betul bagaimana cara mengelola sampah, pemilahannya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tujuan akhirnya tentunya adalah mengurangi daripada residu yang akan sampai kepada TPA. Itu saya.
FGD ini menghadirkan dua narasumber dari Jepang, yaitu Profesor Minoru Fujii dan Makiko Doi. Today I'd like to talk about LCCN life cycle carbon neutral, which is the combining the waste incineration and waste steam utilization by the industries, and also the incineration, of course, it releases the CO2, but the CO2 can be captured and it can be reacted with green hydrogen. Through that reaction, we can produce methanol. Methanol could be a very nice chemical raw material to produce plastic again. Through such combination, we can make the originally the very low grade mixture of the waste could be utilized as an energy very efficiently, and also we can make the carbon loop close from such waste. Even such low grade waste, we can produce plastic again. So that is a very good point. So I'd like to talk that point today. Kegiatan ini bekerja sama dengan tim peneliti dari National Institute Environmental Studies Jepang dan X Research Institute Ltd, Environmental and Regional Planning, Research and Consulting Jepang. Tim Liputan melaporkan.